Oke, nah sekarang kita ke Ezra dan Hagai. Ini sejak zaman dulu dari grup Facebook gitu ya, sudah saya ulang-ulang gitu, bahwa Ezra dan Hagai menuliskan anak Yosadak, Ben Yosadak, dengan tulisan yang berbeda gitu ya. Jadi Ezra 3 ayat 2 dan Hagai 1 ayat 1 itu menunjuk orang yang sama. Jadi Ezra 2 membahas tentang Yesua anak Yosadak atau Yesua ben Yosadak, dibahas bersama dengan Yerubabel ben Sealtiel. Jadi Yesua ini imam atau kohen, Yerubabel itu raja, anak raja. Kalau nggak salah dia Yehuda. Jadi dia pemimpin politiknya. Nah, Yesua ini pemimpin spiritual, intinya begitu. Nah, tetapi di kitab Hagai, kenapa dia tidak dituliskan Yesua? Ini orang yang sama. Jadi ketika membahas Yerubabel ben Sealtiel, dia nuliskannya sosok kedua ini adalah Yehosua ben Yosadak gitu. Ini pertanyaan saya di zaman dulu gitu. Orangnya sama ini berarti. Karena anak imam besar Yosadak kan ya cuman itu gitu ya. Cuman satu orang. Tetapi punya dua nama gitu ya. Di kitab Ezra ditulis Yesua ben Yosadak, di kitab Hagai Yehosua ben Yosadak gitu. Jadi ini siapa yang salah atau kenapa alasannya gitu kan. Jadi hanya tokoh itu yang disebut gitu. Nah, ini kalau kita lihat sejarah dari para Farisi adalah karena memang kita lihat Ezra dan Hagai itu punya dua aliran doktrin berbeda. Hagai ini nabi, atau katakanlah sejaman dengan Ezra, tapi Ezra itu punya punya pandangan yang berbeda tentang doktrin gitu ya. Doktrin apa? Jadi dalam sejarahnya Ezra ini dianggap bapaknya orang Farisi atau pendirinya Farisi. Jadi salah satu aturan para rabbin Farisi yang ada sampai sekarang adalah dilarang menyebut Yod-He, dilarang menyebut YH gitu ya, Yod-He, YH. Maka jangan heran ketika Ezra menuliskan kitabnya, dia tidak mau menyebut nama Yehosua secara jelas. Dia hanya mau menuliskannya Yesua, bukan Yehosua. Jadi yang bikin aturan pertama ya Ezra ini. Jadi sebelum ini tidak ada aturan itu. Jadi orang yang sama disebut sebagai Yesua oleh Ezra, disebut Yehosua oleh Hagai. Jadi pertanyaannya kira-kira bisa begini gitu. Kalau kedua orang ini sama-sama tokoh kerohanian, sama-sama pemimpin rohani di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, Tuhan itu seperti apa sikapnya gitu. Tuhan Israel itu sikapnya akan mendukung Ezra atau Hagai? Itu pertanyaan yang fundamental. Kalau Tuhannya orang Israel itu mendukung Hagai, maka berarti Ezra itu salah. Larangan mengucap Yod-He itu salah. Gitu. Jadi nama Yesua tidak seharusnya ada di Alkitab gitu ya. Tetapi faktanya sekte rabbinik itu sekte mayoritas di kalangan Yahudi. Bahkan sang juru selamat Hamasyah itu
dianggap rabi juga, artinya dia belajar dididik sebagai seorang Farisi. Bahkan namanya juga disebutkan dengan Yesua di dalam kitab-kitab PB ini ya, PB Aram.